Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anang kasiran thayyiban mubarakan fi raditu billahi rabba bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammadin Nabi wa Rasulah. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Mansur, NIM 091058 123 132 002 3 dari Prodi Bisnis Digital. Langsung saja, saya akan menjelaskan prinsip dan mindset dalam design thinking dan aturan dasar dalam proses design thinking. Yang pertama itu prinsip dan mindset dalam design thinking. Design thinking menilai bahwa orang-orang yang sedang menghadapi suatu masalah adalah orang yang membangun kunci jawaban dari masalah mereka. Dalam design thinking, kita harus memahami bagaimana menggunakan pendekatan ini lebih lanjut. Nah, berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar design thinking. Yang pertama, berorientasi pada tindakan. Berbeda dengan beberapa teori umum yang diajarkan di bangku pendidikan formal, design thinking lebih mengarah pada pendekatan learning by doing atau belajar sambil bekerja. Yang kedua, terbiasa akan perubahan. Setiap kegiatan yang dilakukan akan memudahkan dikacaukan dengan diprovokasi secara alami, karena design thinking mengedepankan cara yang baru dalam melihat suatu permasalahan. Yang ketiga, manusia sentris atau human sentris. Segala hal berfokus kepada kebutuhan pelanggan atau pengguna akhir, termasuk di dalamnya kebutuhan yang masih belum terutarakan, belum ditemukan, dan belum diketahui. Yang keempat itu terintegrasi dengan tujuan masa depan. Tanpa adanya sebuah sikap antisipasi dalam imajinasi terhadap masa yang akan datang, maka proses strategis planning sudah mati dan hanyut di bawah arus. Pandangan terhadap masa depan membuka kesempatan dan mengundang kita untuk menjelajahi ketidakpastian. Yang kelima, proses yang dinamis dan konstruktif. Design thinking adalah suatu proses yang berulang-ulang, membutuhkan proses definisi ulang, presentasi ulang, penilaian, dan evaluasi. Yang keenam, mengedepankan empati. Meletakkan pengguna atau pelanggan atau konsumen sebagai inti dari segala hal, mendorong pengguna unsur design thinking untuk membantu berkomunikasi dengan masyarakat guna dapat memahami sifat, perilaku, harapan, motivasi, dan kebutuhan mereka yang lebih baik. Yang ketujuh, mengurangi risiko. Baik dalam pengembangan dan pengelapan produk atau jasa, terdapat banyak pembelajaran yang dapat dari berbagai kesalahan. Yang kedelapan itu menciptakan arti. Sebuah arti adalah bagaimana yang tersulit dari proses desain dan alat-alat komunikasi yang digunakan dalam design thinking, baik dari model, bagan, sketsa, dan cerita, membantu membingkai dan mengekspresikan informasi yang dibutuhkan untuk membentuk dan mensosialisasikan arti. Yang kesembilan itu membawa usaha kreativitas ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang kesepuluh, logika kompetitif bagi strategis bisnis. Dalam kompetitif bagi strategi bisnis ini adalah praktik design thinking salah satu yang dapat dilakukan bersama-sama secara komplementer dengan teori strategis komunitatif. Nah, yang kedua, aturan-aturan dasar dalam proses design thinking. Di dalam design thinking terdapat aturan-aturan dasar mengenai perilaku dan mindset yang harus dimiliki oleh design thinking yang berguna untuk menyelesaikan pemahaman antara anggota tim satu dan yang lain. Tujuannya untuk mempermudah kinerja. Nah, berikut beberapa yang mencakup mindset dan perilaku yang harus dimiliki design thinking. Yang pertama, head on.
Head-on adalah mengenai fungsi efektif emosi dan perasaan, mengenai bagaimana menggunakan emosi yang mewujudkan gagasan dan pemikiran. Adapun beberapa kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki dalam pendekatan ini adalah: yang pertama, empati; yang kedua, kemampuan beradaptasi; yang ketiga, keberanian; yang keempat, ketahanan emosi; dan yang kelima, keterbukaan. Dan yang kedua itu head on, pendekatan dengan kepala, adalah mengenai fungsi kognitif dan logis, memikirkan bagaimana cara untuk meyakinkan orang melalui argumen logis. Adapun beberapa kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh dalam pendekatan ini adalah: yang pertama, pemikiran yang harus berbeda; yang kedua, perpaduan; yang ketiga, harus berpikir sistematis; yang keempat, kecerdasan emosi; yang kelima, berpikir secara visual; dan yang keenam, harus berimajinasi. Nah, yang ketiga, head on. Head on adalah tentang kepraktisan tindakan dan dampak fisik, tentang cara mengaplikasikan suatu tindakan untuk mewujudkan gagasan atau pemikiran. Tujuannya adalah untuk menciptakan bukti nyata tentang seberapa bagus, penting, dan kelayakan sebuah gagasan. Nah, adapun kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki dalam pendekatan ini adalah: yang pertama itu membuat kesimpulan; yang kedua, merancang ide; yang ketiga, membuat prototipe berulang kali; yang keempat, melogikan suatu permasalahan; yang kelima, memfasilitasi; yang keenam, ko-kreatif; dan yang ketujuh, berkolaborasi. Ya, cukup sekian dari pemaparan materi saya. Billahi fisabilillah, fastabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.